Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan pemantauan proses rekapitulasi suara di sejumlah daerah. Lalu bagaimana proses rekapitulasi penghitungan suara saat ini? Sudah ada rekan-rekan kami, jurnalis Metro TV Bernardin Mario di KPU Jakarta dan Ica Ervina dari Semarang. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Bernardin, sejauh ini bagaimana perkembangan proses rekapitulasi suara khususnya untuk Pilgub Jakarta? Ya, Mersal, untuk perkembangan rekapitulasi suara pemilihan gubernur Jakarta 2024 pada pagi hari ini masih memasuki tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan hari ini sendiri nanti para pimpinan KPU Provinsi Jakarta akan melakukan rapat pleno harian untuk mempersiapkan proses rekapitulasi suara ke tingkat kabupaten kota. Karena kemarin di proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Pulau Seribu, dalam proses rekapitulasinya di Kecamatan Pulau Seribu Utara ini memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi, di mana dari 80.000 ada 15.000 daftar pemilih tetap, 70%-nya menggunakan hak suaranya. Kalau kita melihat memang hampir di sebagian wilayah Jakarta ini tingkat partisipasinya terhitung sangat rendah, hanya berkisar dari angka 51 sampai dengan 53% saja. Sehingga KPU Provinsi Jakarta mengapresiasi masyarakat di Kabupaten Pulau Seribu yang menggunakan hak suaranya untuk datang ke TPS dan memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta untuk periode 2024 dan 2029. Dan untuk proses rekapitulasi di tingkat kecamatan ini akan diberi kesempatan sampai setelah telatnya nanti pada tanggal 4 Desember, kemudian nanti akan dilanjutkan ke proses rekapitulasi suara ke tingkat kabupaten dan juga kota administratif dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 6, baru nanti kemudian pada tanggal 7 akan dilakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Dan proses rekapitulasi dari tingkat kecamatan sampai dengan nanti ke tingkat kabupaten kota administratif ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keaslian suara yang telah digunakan oleh masyarakat Jakarta dalam memilih pemimpin yang akan menjabat Jakarta selama 5 tahun ke depan. Baru nanti dalam rekapitulasi suara di tingkat provinsi ini akan menjadi penentu siapa yang akan memimpin Jakarta selama periode 2024 dan 2029. Karena proses penghitungan manual yang akan dilakukan di tingkat provinsi sangat ditunggu-tunggu, mengingat sangat dinanti karena ada potensi apakah nanti pemilihan gubernur Jakarta akan masuk ke dalam putaran kedua atau hanya satu putaran saja. Mengingat dari hasil perhitungan suara quick count atau hitung cepat saat ini paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno menempati posisi pertama dengan raihan 50,9% dari hasil hitung cepat, sehingga masyarakat Jakarta sangat menunggu proses rekapitulasi ini sampai dengan nanti pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 dalam proses hitung manual di KPU Provinsi Jakarta. Demikian Marcel, kembalikan dari studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.